Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhamadah Ningtyas dengan NIM 216121102 kelas 5C, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UIN dan Bahasa Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan terkait hasil jawaban UAS saya pada mata kuliah Akhlak dan Tasawuf. Yang pertama, jelaskan klasifikasi tasawuf, ajaran-ajaran dan tokoh-tokohnya. Dari tasawuf akhlaki, tasawuf amali dan tasawuf falsafi. Jawaban saya adalah yang pertama tentang tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berfokus pada perbaikan akhlak dan budi pekerti, berupaya mewujudkan perilaku yang baik serta menghindarkan diri dari sifat-sifat tercela. Tasawuf akhlaki ini dibangun sebagai dasar latihan kerohanian dengan tujuan mensucikan hati dan mengendalikan hawa nafsu sampai ke titik terendah. Nah, para sufi menyusun beberapa tahapan sistem untuk mewujudkan ajaran tasawuf akhlaki ini. Yang pertama, tahali, bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku buruk. Yang kedua, tahali, bertujuan untuk membiasakan diri dengan perilaku terpuji. Yang ketiga, tajali, agar perilaku baik tetap dilanjutkan dengan cara menanamkan cinta di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokohnya adalah Hasan al-Basri. Menurut pandangannya, tasawuf ini merupakan ajaran untuk menanamkan rasa takut di dalam diri setiap hamba dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Muhasibi berpendapat ada 3 hal yang perlu ditekankan untuk membersihkan jiwa dan mencapai jalan keselamatan, yaitu melalui ma'rifat, khauf, dan roja. Yang ketiga, Al-Qushairi didasarkan pada doktrin Ahlussunnah wal Jamaah dan berlandaskan ketauhidan. Yang keempat, Al-Ghazali berupaya mengembalikan ajaran tasawuf yang sesuai syariat agama dan bersih dari aliran-aliran asing yang menyesatkan Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah atau ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua, tasawuf amali, dikenal juga sebagai tasawuf tatbiki atau terapan, yang mana salah satu jenis ilmu tasawuf yang membahas bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir dan wirid dengan harapan memperoleh ridho ilahi. Tasawuf ini lebih mengarah pada perilaku yang banyak dikembangkan oleh kaum salaf, dan ruang lingkupnya adalah syariat, yaitu aturan kehidupan yang meliputi segala aspek kehidupan berupa penyembahan atau ibadah. Kedua, tarekat, jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam tujuan berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hakikat, ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran sejati mengenai Tuhan. Yang keempat, ma'rifat atau pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati atau qalbu. Beberapa tokoh tasawuf amali yang terkenal adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jalaini, yang kedua Junaid Al-Baghdadi, yang ketiga Rabi'ah Al-Adawiyah. Yang terakhir adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah aliran dalam ilmu tasawuf yang menggabungkan antara visi mistik dan visi yang rasional. Tasawuf ini merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh yang diungkapkan dengan bahasa filosofis. Tasawuf ini tidak bisa dikatakan sebagai tasawuf yang murni karena telah menggunakan pendekatan pikiran dan rasio, namun juga tidak bisa dikatakan filsafat seutuhnya karena didasarkan pada rasa. Dengan kata lain, tasawuf falsafi merupakan penggabungan antara rasa dan rasio. Ajaran-ajaran dalam falsafi meliputi fana dan bako, yaitu fana berarti hancur, sementara bako berarti tetap atau kekal. Tokoh-tokoh dari falsafi dan ajarannya adalah yang pertama Ibnu Arabi, ajarannya wahdat al-wujud, hakikat Muhammadiyah dan wahdat al-adyan. Yang kedua Al-Jilli, insan kamil dan muqamat. Yang ketiga Ibnu Sa'bin, yaitu kesatuan mutlak dan menolak paham Aristotelian. Yang kedua, jelaskan ajaran-ajaran tasawuf berikut secara rasional sehingga tidak bertentangan dengan syariat dan bagaimana berkaitannya ajaran-ajaran tersebut antara satu dengan lainnya, yang mana ada muhabbah, ma'rifat, tahalli, dan tajalli. Yang keempat, fana, baqo, dan itihad. Yang kelima, wahda al-syuhud. Yang keenam, wahda al-wujud. Muhabbah dalam tasawuf, mahabbah itu berarti cinta. Konsep ini merujuk pada cinta kepada Allah dan mengandung arti patuh kepadanya. Dan menurut Al-Ghazali, cinta kepada Allah atau muhabbah ini merupakan tingkatan puncak dari rangkaian tingkatan dalam tasawuf. Yang kedua, ma'rifat. Ma'rifat adalah tingkatan berikutnya dari tasawuf setelah tarekat. Ma'rifat ini disebut pengetahuan yang diperoleh melalui akal. Dengan kata lain, ma'rifat artinya adalah sebuah tingkatan mengetahui Allah dari dekat. Yang ketiga, tahalli, dan tajalli.
Tahalli berarti pengosongan diri dari segala sifat yang kotor dan tercela. Tahalli berarti menghiasi diri dengan segala sifat yang mulia dan terpuji. Tajalli adalah jiwa yang dikaruniakan nur atau cahaya sebagai hasil dari tahalli dan tahalli. Yang keempat ada fana, bako, dan itihad. Fana berarti sirnanya segala sesuatu selain Allah dari pandangan seorang sufi. Bako adalah merupakan konsekuensi dari adanya fana ketika seseorang bersatu dengan Tuhan atau itihad. Dalam hal ini, bako mengandung pengertian kekal dalam kebaikan. Yang kelima, wahdah al-syuhud. Wahdah al-syuhud bisa diartikan sebagai konsep mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala dan keesaan zat Allah dalam hati nurani. Dan konsep ini bisa diartikan sebagai kritik atas konsep wahdatul wujud. Paham ini menekankan bahwa tidak mungkin manusia itu menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala secara ekstensial, melainkan mempunyai kesatuan kesaksian. Yang keenam, wahdah al-wujud. Wahdatul wujud secara sederhana diartikan kesatuan wujud. Konsep ini merujuk pada ide bahwa setelah makhluk itu melalui tahap syariat dan menjalani tahap tarekat, maka ia dapat menemukan hakikat sejati. Hakikat sejati ini ditandai dengan hilangnya sifat-sifat ciptaan dan munculnya sifat-sifat ketuhanan. Nah, dari semua ajaran ini itu saling berkaitan satu sama lain dan membentuk suatu jalan spiritual menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Allah dan hubungan manusia dengannya. Nah, setiap ajaran itu membawa individu melalui proses pembersihan diri, pemahaman diri, dan akhirnya penyatuan dengan Tuhan. Namun bahwa interpretasi dan praktik dari ajaran-ajaran ini semua ini dapat bervariasi di antara para sufi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga jawaban ini bisa bermanfaat bagi kedepannya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.